Bayangkan sebuah batu, keras, dingin, tak bernyawa. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Mereka berbincang tentang hari akhir, tentang surga dan neraka, tentang balasan bagi setiap amal. Wajah-wajah para sahabat serius. Hati mereka dipenuhi rasa takut sekaligus harap kepada Allah. Di tengah majelis itu Rasulullah mengambil sebuah batu kecil dari tanah. Batu biasa yang setiap hari diinjak manusia tanpa dianggap berarti. Lalu beliau memandang para sahabat dan berkata dengan suara yang tenang namun menusuk ke dalam jiwa. Apakah kalian ingin melihat bagaimana makhluk Allah takut kepada neraka? Para sahabat terdiam. Mereka saling memandang. Rasulullah lalu melemparkan batu itu ke udara. Dan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan pun terjadi. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Bukan tangisan manusia, tapi jelas itu adalah suara rintihan. Suara ketakutan. Suara jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Batu itu menangis, batu itu merintih, batu itu bertasbih dan mengadukan rasa takutnya kepada Allah. Para sahabat terpaku, sebagian dari mereka gemetar, sebagian menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipi mereka, karena yang menangis bukan manusia, tapi batu. Lalu atas izin Allah, batu itu berbicara. Dengan suara yang membuat langit seakan terdiam, batu itu berkata bahwa ia baru saja diperlihatkan neraka. Ia melihat api yang menyala-nyala. Ia melihat siksa yang membuat gunung-gunung hancur. Ia melihat bagaimana makhluk Allah diseret ke dalam azab yang tak terbayangkan. Dan karena itulah ia menangis. Karena takut menjadi bagian dari neraka. Rasulullah kemudian memandang para sahabat dengan penuh kasih dan berkata, Jika batu yang tidak berakal saja takut kepada neraka, lalu bagaimana dengan manusia yang diberi akal dan hati? Kalimat itu menghantam jiwa mereka. Ada sahabat yang langsung tersungkur, ada yang menangis terseduh-seduh, ada yang beristighfar tanpa henti. Mereka sadar, jika benda mati saja takut kepada neraka, lalu bagaimana dengan manusia yang setiap hari masih bermaksiat? Sejak peristiwa itu para sahabat semakin menjaga salat, semakin menjauhi dosa, semakin takut kepada murka Allah. Karena mereka pernah menyaksikan sendiri bagaimana sebuah batu menangis karena takut neraka. Dan hari ini kisah itu sampai kepada kita. Semoga kisah ini membuat hati kita kembali hidup, kembali takut kepada dosa, dan kembali rindu kepada surga. Jika kisah ini membuat dadamu sesak karena takut kepada Allah, tuliskan astagfirullah di kolom komentar. Bagikan agar lebih banyak hati yang terbangun sebelum terlambat.